Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa syukurillah wa limatillah la khala la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi sama ayah. Cerita menjelang tidur CMT. Hari ini akan membahas insyaallah Al-Jabar. Tapi Mbak, lo lihat Mbak nggak kelihatan. Mbak ya, jadi ladies and gentlemen, bahasa Inggris ya, this is my daughter Audrey Salsabila Rafani yang try to use hijab. Pakai hijab. Yes, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi Dedek di mana ya? Ya, Dedek mana Dedek? Dedek, ayo kita panggil Dedek. 1, 2, 3. Dedek Umar, mana Umar? 1, 2, 3. Yuk 1, 2, 3. Ambruk, nanti ambruk. Ayo 1, 2, 3. Guys, di atas. Gak kelihatan. Nggak kelihatan itu nembok mana. Udah ya udah. Oke. Ayo doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayana bismika amut. Mbak kelihatan atau Mbak? Ya alhamdulillahirabbil Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah. Ayo udah, ayah bisa mulai? Belum. Ayo Dedek. Ayo dah Dedek. Tinggal catatan sebentar. Ayo. Alhamdulillah. Oke, Al-Jabbar. Allah yang maha pemaksa, maha memperbaiki dan memulihkan keadaan. Allah Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan bagi setiap hambanya. Dia pun lebih sayang kepada mereka dibandingkan sayangnya sang hamba terhadap diri mereka sendiri. Maka apabila datang takdir Allah kepada hambanya berupa sesuatu yang tidak mereka sukai atau sesuatu yang mereka benci, hal itu sebenarnya lebih baik bagi mereka daripada tidak datang. Inilah sebentuk perhatian, kebaikan dan kasih sayangnya kepada mereka. Syekh Muhammad bin Ibrahim Alham. Kata Al-Jabbar terdiri dari 3 huruf, yaitu jim, ba dan ro, yang mengandung makna keagungan, ketinggian dan istiqomah dalam Al-Quran. Kata ini hanya sekali disebutkan sebagai sifat Allah, yaitu dalam firman-Nya, dialah Allah yang maha, yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang mensejahterakan, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasr ayat 23. Adapun untuk menyifati manusia, Al-Jabbar disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Semua ayat ini menunjukkan keburukan pelakunya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Hud ayat 59. Dan itulah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Jabbarin Anid. Dalam ayat lain disebutkan pula, yaitu orang-orang yang mendebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Mutakabbirin Jabbar, surat Al-Ghafir ayat 35. Makna Al-Jabbar yang disandang manusia sangat terkesan negatif, maka para ulama pun berbeda pendapat tentang makna kata ini apabila disandang oleh Allah Ta'ala. Beberapa pendapat para ulama terkait makna Al-Jabbar dapat disebutkan di sini. Pertama, Al-Jabbar berarti ketinggian yang tidak dapat terjangkau Allah. Dapat terjangkau. Allah disebut Al-Jabbar karena ketinggian sifat-sifatnya yang menjadikan siapapun tidak mampu menjangkaunya.
Dengan ketinggian inilah dia akan memaksa yang rendah untuk tunduk mematuhi kehendaknya. Dari makna ini, Al-Jabbar pun diartikan sebagai zat yang maha pemaksa atau maha perkasa. Al-Jabbar dalam makna ini tercermin dari hukum karunia-Nya, hukum Allah yang berlaku di alam. Allah Ta'ala telah membuat hukum bagi setiap materi di alam ini. Setiap hukumnya berlaku tetap dan memaksa. Maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menentang kehendak dan hukum-hukum Allah yang terwujud dalam bentuk sunatullah. Seseorang bisa lari dari satu sunatullah, akan tetapi dia pasti menuju sunatullah yang lain. Apabila ada hukumnya, apabila ada hukumnya apabila entar hilang, Mbak. Ya, entar. Apabila ada hukumnya yang dilanggar, pasti akan terjadi bencana sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi di sekitar kita. Banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Inilah akibat yang ditimbulkan apabila kita melanggar hukum Allah di alam. Apabila komponen-komponen alam penyebab bencana ini itu dijaga keseimbangannya, niscaya bencana itu tak akan terjadi. Dengan pemaksaannya pula Allah Al-Jabbar menciptakan langit dan bumi, lalu memerintahkan keduanya datang dengan patuh atau terpaksa. Mereka menjawab, kami datang dengan patuh. Surat Al-Muslihat Al-Fusilat ayat 11. Hal ini pula yang terjadi pada orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha mengikuti sunatullah dan berjalan di atas syariatnya lah. Ketika diseru oleh Robnya, mereka segera menyambut dengan ungkapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kedua, Al-Jabbar berarti menumbuhkan, menutup, memperbaiki agar tetap dalam keadaan istiqomah. Kayu yang digunakan menopang tulang untuk memperbaiki kembali posisinya setelah patah atau retak, demikian juga gips atau batu kapur yang membalut kaki yang patah agar tidak berubah posisinya. Dinamai jibaroh atau jabiroh. Keduanya terbentuk dari akar kata yang sama dengan jabar. Seseorang yang jatuh miskin kemudian dibantu sehingga mampu berdiri kembali, dilukiskan juga dengan akar kata yang sama. Dalam konteks ini dapat dipahami pula bahwa Allah lah yang dapat menumbuhkan kembali semangat manusia yang hancur karena mengalami goncangan batin yang disebabkan oleh tak hadirnya beragam cobaan, ujian, atau musibah yang tidak mengenakan. Mulai dari kematian anggota keluarga, kebangkrutan bisnis, penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Sesungguhnya dialah yang berhak merusak dan membinasakan karena dialah yang kuasa untuk memperbaiki dan menjadikannya lebih baik. Berdasarkan kedua makna ini, kita dapat memahami bahwa pemaksaan yang Allah Ta'ala lakukan kepada makhluknya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, akan tetapi untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka agar tetap berada di dalam fitrahnya. Terkadang untuk menjaga hal tersebut, Allah Ta'ala sedikit memaksa dengan memberikan ujian atau cobaan. Ada ungkapan menarik dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham dalam Al-Imam bil Qada wal Qadar halaman 160. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan bagi setiap hambanya. Dia pun lebih sayang pada mereka dibandingkan sayangnya sang hamba terhadap mereka sendiri. Maka apabila datang takdir Allah, maka kepada hambanya berupa sesuatu yang tidak mereka sukai atau sesuatu yang mereka benci, hal itu sebenarnya lebih baik bagi mereka daripada tidak datang. Inilah bentuk perhatian, kebaikan, dan kasih sayangnya kepada mereka. Seandainya seorang hamba memilih untuk diri mereka sendiri, niscaya mereka tidak akan mampu melakukan hal-hal yang bermaslahat bagi dirinya. Namun Allah Ta'ala mengatur urusan setiap hambanya dengan ilmu, keadilan, hikmah, dan rahmatnya bagi mereka suka maupun tidak suka. Spirit Al-Jabbar bangkit dari keterpurukan. Saudaraku, Allah menghadirkan masalah bukan agar kita terpuruk, hancur, dan binasa. Tidak sama sekali. Allah memberi kita masalah adalah agar hidup kita bisa lebih baik,
agar kualitas kita, diri kita semakin meningkat, agar kesabaran kita semakin teruji, agar derajat kita naik, agar dosa-dosa kita berguguran, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikannya, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan hadirnya masalah, ujian atau cobaan, Allah pun ingin agar kita kembali kepadanya, menghibah dan memohon kepadanya, sebab Dia adalah Al-Jabbar, zat yang maha memperbaiki dan memulihkan keadaan, sekaligus zat yang maha pemaksa sehingga kita bisa kembali kepadanya. Maka ketika aneka masalah datang mendera, sebagai sebuah jalan pendewasaan diri dari Allah Al-Jabbar, kita dituntut untuk bisa melewatinya dengan baik, layaknya ujian di sekolah. Semakin berat soal dan masalah, semakin tinggi pula tingkatan kelas yang akan kita tempati saat berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Dengan demikian, tidak ada cerita bagi kita untuk hancur dan terpuruk akibat hantaman masalah. Bersegeralah bangkit karena ada Al-Jabbar yang akan selalu mendorong. Jika demikian, apa yang layak kita lakukan? 1, kita harus ridho. Kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi, dan apabila sudah terjadi, satu-satunya langkah awal yang harus dilakukan adalah mengolah hati agar ridho atau rela dengan kenyataan yang ada. Mengapa demikian? Karena walaupun dongkol, uring-uringan, dan kecewa berat, tetap saja kenyataan itu sudah terjadi. Pendek kata, ridho atau tidak, kejadian itu tetap sudah terjadi. Maka lebih baik hati kita ridho saja menerimanya. Kalau kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba batu kecil nyasar entah dari mana dan mendarat tepat di kening kita, hati kita harus ridho. Karena tidak ridho pun tetap benjol, ya kan? Tentu saja ridho atau rela terhadap suatu kejadian bukan berarti pasrah total sehingga tidak bertindak apapun. Itu adalah pengertian yang keliru. Pasrah atau ridho hanya amalan. Hati kita menerima kenyataan yang ada, tetapi pikiran dan tubuh wajib ikhtiar untuk memperbaiki kenyataan dengan cara yang ridho, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi hati yang tenang atau ridho ini sangat membantu proses ikhtiar menjadi positif, optimal, dan bermutu. Orang yang stres adalah orang yang tidak memiliki kesiapan mental untuk menerima kenyataan yang ada, selalu saja berpikiran tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan, sibuk menyesali dan berandai-andai tentang sesuatu yang sudah tidak ada atau tidak mungkin terjadi. Inilah kesengsaraan yang dibuat sendiri. Misalkan tanah warisan telah dijual tahun yang lalu dan saat ini ternyata harga tanah tersebut melonjak berlipat ganda. Orang-orang yang malang selalu saja menyesali mengapa dahulu tergesa-gesa menjual tanah. Kalau saja mau ditangguhkan, saya akan lebih beruntung. Biasanya hal ini dilanjutkan dengan bertengkar atau saling menyalahkan, sehingga semakin lengkap saja penderitaan dan kerugian karena memikirkan tanah yang nyata-nyata telah menjadi milik orang lain. Ketahuilah, hidup ini terdiri dari berbagai episode yang tidak monoton. Ini adalah kenyataan hidup. Kenanglah perjalanan hidup kita yang telah lalu. Ariflah dalam menyikapi setiap episode dengan lapang dada, kepala dingin, dan hati yang ikhlas. Jangan selimuti diri dengan keluh kesah, karena semua itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa jadi memperparah masalah. Dengan demikian, hati harus ridho menerima apapun kenyataan yang terjadi sambil ikhtiar memperbaiki kenyataan pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, jangan mempersulit diri. Andai kata kita mau jujur, sesungguhnya kita ini paling hobi mengarang, mendramatisasi, dan persulit diri. Sebagian besar penderitaan kita adalah hasil dramatisasi perasaan dan pikiran sendiri. Selain tidak pada tempatnya, pasti dia juga membuat masalah yang akan menjadi lebih besar lagi, lebih seram, lebih dahsyat, lebih pahit, lebih gawat, lebih pilu daripada kenyataan yang aslinya. Tentu pada akhirnya kita akan merasa jauh lebih nelangsa, lebih repot di dalam menghadapi dan mengatasinya. Orang yang menghadapi masa pensiun terkadang jauh sebelumnya sudah merasa sengsara. Terbayang di benaknya saat gaji kecil yang tidak akan mencukupi kebutuhannya.
Padahal saat masih bekerja pun gajinya sudah pas-pasan. Ditambah lagi kebutuhan anak-anak yang kian membengkak. Anggaran rumah tangga plus listrik, air, cicilan rumah yang belum lunas dan juga utang yang belum terbayar. Belum lagi sakit. Tidak ada anggaran untuk pengobatan sementara umur makin menua. Fisik kian melemah. Semakin panjang derita kita buat, semakin panik menghadapi pensiun. Tentu saja kita sangat boleh untuk memperkirakan kenyataan yang akan terjadi, tapi tetap terkendali dengan baik. Jangan sampai pikiran itu membuat kita putus asa dan sengsara sebelum waktunya. Kenyataan pun menunjukkan begitu banyak orang yang sudah pensiun ternyata tidak segawat yang diperkirakan. Bahkan yang bersangkutan jauh lebih tercukupi dan bahagia daripada sebelumnya. Apakah Allah yang Maha Kaya akan mau menjadi kikir terhadap para pensiunan atau terhadap kakek-kakek dan nenek-nenek? Padahal pensiun hanyalah salah satu episode hidup yang harus dijalani dan yang tidak mempengaruhi janji dan kasih sayang Allah. Maka di dalam menghadapi persoalan apapun jangan hanyut tenggelam dalam pikiran yang salah. Kita harus tenang, menguasai diri seraya merenungkan janji dan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah sering melalui masa-masa yang sangat sulit dan ternyata pada akhirnya bisa lolos? Yakinlah bahwa Allah yang Maha Tahu segalanya pasti telah mengukur ujian yang menimpa kita sesuai dengan dosis yang tepat dengan keadaan dan kemampuan kita. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali menegaskan janjinya. Artinya kita tidak mungkin terus-menerus mendapatkan kesulitan karena dunia bukanlah neraka. Demikian juga tidak mungkin dalam kehidupan dalam hidup ini terus-menerus memperoleh kelapangan dan kemudahan karena dunia bukanlah surga. Segalanya pasti ada akhirnya dan dipergilirkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, evaluasi diri. Ketahuilah hidup ini bagaikan gaung di pegunungan. Apa yang kita bunyikan, suara itu pulalah yang akan kembali kepada kita. Artinya, segala apa yang terjadi pada kita adalah buah dari apa yang kita lakukan. Siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Allah Maha mengetahui semua yang kita lakukan. Dengan keadilannya tidak akan ada yang meleset. Siapapun yang berbuat sekecil dan tersembunyi apapun kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan membalas berlipat ganda dengan aneka bentuk yang terbaik menurutnya. Sebaliknya, kezaliman sehalus apapun yang kita lakukan yang tampaknya seperti menzalimi orang lain, padahal sesungguhnya menzalimi diri sendiri akan mengundang bencana balasan dari Allah yang pasti lebih ketir dan gawat. Nauzubillah. Dompet hilang. Mengapa dari satu bus hanya kita yang ditakdirkan dompet hilang? Jangan sibuk menyalahkan pencopet karena memang sudah jelas dia salah dan memang begitu pekerjaannya. Renungkanlah, boleh jadi kita ini termasuk si kikir, si pelit. Dan Allah Maha tahu jumlah zakat dan sedekah yang dikeluarkan. Tidak ada kesulitan baginya untuk mengambil apapun yang diberikan kepada hamba-hambanya. Anak nakal, suami kurang betah di rumah dan kurang mesra, rezeki seret dan sulit, bibir sariawan terus-menerus, dan apa saja kejadian yang menimpa dan dalam bentuk apapun adalah sarana yang paling tepat untuk mengevaluasi segala yang terjadi. Pasti ada hikmah tersendiri yang sangat bermanfaat. Andai kata kita mau bersungguh-sungguh merenunginya dengan benar, jangan terjebak pada sikap yang hanya menyalahkan orang lain, karena tindakan emosional seperti ini hanya sedikit sekali memberikan nilai tambah bagi kepribadian kita. Bahkan apabila tidak tepat dan berlebihan, hal tersebut akan menimbulkan kebencian dan masalah baru. Ketahuilah dengan sungguh-sungguh, dengan mengubah diri berarti pula kita mengubah orang lain. Camkan bahwa orang lain tidak hanya punya telinga,
tetapi mereka juga punya mata, perasaan, pikiran yang dapat menilai siapa diri kita yang sebenarnya. Jadikanlah setiap masalah sebagai sarana efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, karena hal itulah yang menjadi keuntungan bagi diri dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Jabar part 1 akan berlanjut besok di part 2. Ada masih Allah satu-satunya yang penolong, habis itu mutiara kasih, dan tips menalani Al-Jabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak sama Dede udah tidur. Tuh, Dede udah tidur. Dede udah tidur. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanallah. Alhamdulillah. Thank you for watching. We'll be right back tomorrow. Assalamualaikum.